Kesehatan merupakan sesuatu yang begitu mewah dan mahal. Memang penting sekali menjaga kesehatan tubuh kita, terutama bagian organ vital jantung kita. Pemirsa, saya Siska Oktaviani dalam Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Kali ini kita akan membahas penyakit yang salah satu pencetusnya adalah gaya hidup, yaitu serangan jantung. Jumlah penderitanya pun makin bertambah setiap tahunnya. Serangan jantung itu adalah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah jantung koroner secara mendadak, sehingga otot jantung tidak mendapat aliran darah atau oksigen, sehingga terjadi kerusakan pada otot jantungnya. Itu terjadinya sebenarnya didasari atau didahului oleh suatu proses aterosklerosis. Ya, proses aterosklerosis itu timbulnya kerak di dalam pembuluh darah koroner yang pada satu ketika akan kerak itu akan rupture atau akan sobek, sehingga terjadilah proses perdarahan di dalam pembuluh darah jantung tersebut. Dan kemudian terjadi pembukuan, sehingga saat itu juga terjadi penyumbatan pada pembuluh darah jantung koroner. Yang menyebabkan penyumbatan itu sebenarnya terjadinya, yaitu tadi, terjadinya perdarahan, kemudian sekaligus pembukuan pada pembuluh darah tersebut, sehingga aliran darah tidak bisa melewati lumennya itu. Serangan jantung pada seseorang memang bisa terjadi setiap waktu. Namun, harus waspada jika serangan mendadak tersebut terjadi di waktu pagi hari. Menurut penelitian terbaru di Spanyol, risiko kematiannya akan lebih tinggi. Waktu di sini yang dimaksud adalah lamanya seseorang mendapat pertolongan setelah mendapat serangan jantung. Ini sangat penting karena di bagian jantung itu ada moto time is muscles. Waktu adalah otot. Maksudnya begini, semakin cepat kita tolong pasien ini, semakin baik hasilnya. Semakin lama kita tolong atau pasien itu mendapat pertolongan ke rumah sakit, semakin buruk hasilnya. Pada saat yang paling buruk, pada saat terjadi serangan jantung atau penyumbatan di pembuluh darah arteri koronaria, itu jantung bisa berhenti. Ya. Dan pada saat jantung berhenti, kalau tidak mendapat pertolongan, itu yang berakibat fatal. Harus segera ke rumah sakit atau instalasi gawat darurat yang terdekat. Artinya ke rumah sakit. Karena kita tidak bisa menolong tanpa ada bantuan, misalnya alat-alat atau obat-obatan. Penyakit jantung bisa menyerang siapa saja. Usia produktif sangat rentan terhadap penyakit yang satu ini. Penyebabnya adalah pola hidup manusia sekarang yang tidak sehat dan dapat terjadi kapan saja. Setiap tahun, jutaan orang di dunia mengalami serangan jantung. Tidak semua serangan jantung mengakibatkan kematian. Namun, umumnya setiap pasien yang pernah mengalami serangan jantung menderita beberapa dampak lanjutannya, sedangkan sisanya tidak tertolong lagi. Pada dasarnya sebenarnya serangan jantung itu didahului atau diprovokasi sebenarnya oleh misalnya olahraga yang berat, atau mungkin pada saat tensi yang sangat tinggi, atau pada saat gula darah yang sangat tinggi. Itu bisa juga menyebabkan provokasi dari kerusakan daripada kerak tersebut, sehingga terjadilah robekan-robekan daripada plak atau kerak tersebut. Pada umumnya kalau tubuh itu mengalami kelelahan yang sangat,
ataupun kadang-kadang dalam keadaan biasa juga bisa mendapat serangan jantung. Gejala penyakit jantung itu memang yang khas adalah nyeri dada. Tetapi ada juga gejala lain yang seperti sakit mah, seperti orang masuk angin, ya, berkeringat dingin, dan kalau dikerok juga merah. Ya. Dan ini yang memang diasumsikan oleh orang awam bahwa ini gejala masuk angin, sehingga mereka menyebutkan angin duduk. Serangan jantung selama ini dianggap masyarakat lebih banyak diderita orang dengan usia lanjut. Hal itu tidak sepenuhnya benar. Faktanya, kasus kematian mendadak akibat serangan jantung pada usia muda semakin sering terjadi. Kini, tren itu sepertinya akan terus meningkat. Beberapa ahli mengatakan bahwa penyakit ini kini sudah menjadi epidemi global tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin, batas geografis, dan ekonomi sosial. Pemirsa, dengan tayangan tadi, Anda kini mengetahui apa itu serangan jantung. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut resiko tinggi serangan jantung. Saya Siska Oktaviani, sampai jumpa.